Di Hong Kong, kasus kejahatan yang aneh, ganjil, sekaligus mengerikan banyak terjadi di masa lampau, antara tahun 60 hingga 90-an. Contohnya kasus serial killer Lam Kor Wan yang memutil korban-korbannya lalu mengawetkannya dalam wadah plastik. Juga kasus jasad seorang wanita yang disembunyikan di dalam boneka Hello Kitty. Salah satu kasus pada masa itu yang pernah menggemparkan Hong Kong terjadi di tahun 1984. Lokasi kejadian di kompleks flat atau rumah susun di Ko Chiu Road di Yau Tong, Kowloon. Rusun itu padat, terdiri dari beberapa gedung. Di malam hari terkadang terjadi aksi kejahatan di sana seperti pencopetan, perampokan, dan penyerangan akibat ulah para gangster. Salah satu penghuni rusun adalah seorang pemuda bernama Ho Ho Yin yang tinggal di gedung 8 lantai 3 bersama orang tua dan adik-adiknya. Meski keluarga Yin sederhana, pendidikannya baik. Dia kuliah di Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro di sebuah universitas. Di kampus, Yin memiliki teman baik satu jurusan, Liu Wenchang. Mereka tinggal di kompleks rusun yang sama meski berbeda gedung. Yin dan Chang sering jalan bareng, juga ngobrol tentang pelajaran dan kehidupan mereka. Setelah lulus dan berhasil menggondol gelar sarjana teknik, Yin dan Chang bekerja di perusahaan berbeda. Mereka masih tetap tinggal di kompleks rusun, tetap akrab dan sering bertemu, aktif di satu gereja, dan sama-sama jomblo. Yin sebenarnya ingin punya pacar. Di hatinya ada satu nama, Yan, atau sebut saja Yani untuk memudahkan, merupakan gadis manis dan kalem. Dia tinggal di kompleks rusun di gedung 6. Yin sudah lama mengenal Yani yang merupakan adik kelasnya di Fakultas Teknik. Yin naksir Yani, tapi tak pernah berani menyatakannya. Namun setelah lulus dan bekerja, rasa percaya diri Yin lebih mantap. Suatu hari dia nekat menyatakan rasa sukanya pada Yani. Yin berharap Yani akan menerima cintanya, tapi sial, gadis itu menolak. Betapa kecewa Yin. Namun dia pantang mundur. Dia curhat kepada teman baiknya Chang. Aku naksir Yani, tapi dia menolakku. Sebagai teman baik, Chang menawarkan diri untuk menolong Yin dengan berperan sebagai comblang. Demikianlah setiap bertemu Yani, Chang sengaja menyebut-nyebut Yin dan menggambarkannya sebagai sosok pria ideal yang punya pekerjaan dan masa depan baik. Dia benar-benar suka padamu, kata Chang pada Yani. Karena perkataan Chang sangat meyakinkan, lama-lama Yani luluh. Gadis itu akhirnya membuka hati dan bersedia mengenal Yin lebih jauh. Dan ternyata mereka cocok. Yani suka pada Yin yang baik hati, perhatian juga cerdas. Akhirnya mereka resmi berpacaran. Kebetulan pula tempat tinggal mereka dekat, jadi ringan di ongkos. Setiap ngapel, Yin hanya berjalan kaki dari gedung 8 ke gedung 6 tempat tinggal Yani. Suatu malam, Yin pulang ngapel dari flat Yani. Di tengah gelap, dia berjalan kaki kembali ke gedungnya. Tiba-tiba, seorang dengan wajah ditutup kain menyerangnya. Yin berhasil melawan sehingga orang itu kabur dan gagal merampas barang-barang berharga milik Yin. Yin menyampaikan insiden itu kepada sang pacar Yani. Yani tentu saja khawatir. Kondisi di sekitar rusun memang tidak sepenuhnya aman, terlebih di malam hari. Orang harus lebih waspada jika berjalan seorang diri di tempat yang gelap. Sejak itu, setiap kali Yin pulang ngapel di malam hari, Yani akan memantau kepergian Yin dari atas balkon flat, memastikan tidak ada lagi kejadian buruk menimpa sang pacar. Hubungan Yin dan Yani terus berlanjut dan semakin serius. Yin yang sudah merasa mantap ingin mengenalkan Yani kepada orang tuanya. Pada hari Minggu 16 Desember 1984, sepulang gereja, Yin membawa Yani datang ke unit flatnya di gedung 8. Orang tua Yin menyambut Yani dengan hangat. Mereka makan malam bersama. Bisa dikatakan pertemuan malam itu sukses. Keluarga Yin menyukai Yani. Ketika malam bertambah larut, Yani pamit pulang. Yin mengantarnya berjalan kaki ke gedung 6. Setelah memastikan Yani sampai di unitnya di lantai 12, Yin pamit pulang.
Seperti yang sudah-sudah, Yin selalu turun dengan lift lalu berjalan keluar gedung. Yani biasanya akan menunggu di atas balkon untuk melihat Yin pulang sembari melambaikan tangan. Yani selalu melakukan hal itu untuk memastikan Yin baik-baik saja. Demikianlah beberapa saat Yani menunggu di balkon. Dia menanti-nanti. Tapi mengapa Yin tidak muncul juga? Yani gelisah. Jangan-jangan insiden yang lalu terulang lagi. Yin diserang orang yang ingin merampas barang-barangnya. Apalagi sudah larut malam, kawasan rusun sepi dan gelap. Yani yang gelisah memutuskan mendatangi flat Yin di gedung 8 untuk memastikan sang kekasih sudah tiba dengan selamat. Tapi ketika Yani memencet tombol lift untuk turun, dia heran melihat lampu indikator menunjukkan lift berhenti di lantai 7 dan tidak juga bergerak naik ke lantai 12. Yani langsung berpikir lift macet dan rusak. Pasti Yin terjebak di lantai 7 tidak bisa keluar. Yani langsung menyampaikan hal itu kepada orang tuanya. Mereka pun menghubungi nomor telepon darurat. Tidak lama kemudian, polisi dan petugas damkar tiba. Mereka mengecek lift di lantai 7. Tampak pintu lift terbuka dan lift berhenti di antara lantai. Namun tak seorang pun berada di dalam lift. Anehnya, petugas mencium bau minyak tanah dan menemukan bercak darah di lantai lift. Petugas langsung memeriksa poros atau lubang lift dan betapa terkejut mereka menemukan seorang pria berada di sana dengan luka-luka ringan. Tapi pria itu bukan Yin. Lalu di mana Yin? Begini ceritanya. Liu Wenchang berteman baik dengan Ho Ho Yin. Mereka tinggal di kawasan rusun yang sama meski berbeda gedung. Mereka satu jurusan di sebuah universitas dan mereka juga menyukai wanita yang sama yakni Yani. Namun Chang tidak pernah memberitahu hal itu kepada Yin. Dia juga tidak memberitahu cintanya pernah ditolak Yani. Ketika suatu hari Yin curhat kepada Chang bahwa dirinya ditolak Yani, Chang jadi penasaran. Dia kemudian menawarkan diri pada Yin untuk jadi comblang. Dengan cara itu, dia jadi punya alasan untuk sering-sering bertemu dan mengobrol dengan Yani. Lagi pula dia yakin 100% Yani tidak bakalan suka pada Yin. Toh sebelumnya gadis itu sudah menolak cinta Yin. Tapi kemudian Chang kaget ketika Yani dan Yin benar-benar jadian. Tadinya dia pikir hubungan itu akan berlangsung singkat. Mereka pasti akan putus, pikir Chang. Namun kenyataannya malah sebaliknya, hubungan Yin dan Yani semakin serius. Bukan main cemburu Chang, dia jadi terobsesi dengan hubungan cinta kedua temannya itu. Setiap saat dia pantau gerak-gerik mereka. Dia hafal kapan saja Yin pergi ngapel. Suatu malam saat Yin pulang ngapel, Chang yang sangat benci pada temannya itu menyerangnya di tengah gelap. Tentu saja Yin tidak mengenali Chang yang separuh wajahnya ditutupi kain. Yin bahkan curhat soal insiden itu kepada Chang yang pura-pura khawatir dan menasihati agar lain kali Yin berhati-hati berjalan seorang diri di malam hari. Rasa cemburu Chang semakin memuncak ketika Yin bilang, "Hubunganku dengan Yani semakin serius. Rencananya kami akan menikah. Aku akan mengenalkannya kepada keluargaku." Chang pura-pura senang mendengar kabar itu. "Kapan Yani akan bertemu keluargamu?" "Hari Minggu sepulang gereja," jawab Yin. Demikianlah sepulang gereja pada Minggu 16 Desember, Chang yang satu gereja dengan Yin memantau pergerakan Yin. Malamnya ketika Yin mengantar Yani kembali ke flatnya di gedung 6, Chang bersiap-siap bersembunyi di gedung 6. Sebagai seorang sarjana teknik, Chang tahu apa yang harus dilakukannya dan sudah merencanakan semua dengan matang. Usai Yin mengantar Yani hingga sampai di unitnya di lantai 12, pria itu pun pamit pulang. Chang bersembunyi mengintai Yin dengan sebagian wajah ditutup kain. Ketika Yin masuk ke lift hendak turun ke lantai dasar, Chang ikut masuk dan menyerang Yin. Dia pencet tombol lantai 7. Begitu lift berhenti di lantai 7, Chang segera keluar namun mengganjal pintu lift dengan suatu benda. Akibatnya, lift yang bergerak turun berhenti di antara lantai sehingga ada celah terbuka ke arah poros atau lubang lift. Nah, saat itulah dari luar lift, Chang menyemprotkan gas karbon dioksida ke dalam lift.
Tujuannya agar Yin lemas dan pingsan. Tapi ditunggu-tunggu, Yin tidak pingsan juga. Chang kemudian menumpahkan minyak tanah ke tubuh Yin dan menyulutnya dengan api. Setelah api padam, Chang melompat masuk ke dalam lift lantas menikam Yin dengan pisau dan menjerat leher pria itu dengan tali sebelum melemparkannya ke dasar poros atau lubang lift. Karena mendengar petugas datang, Chang lalu bersembunyi di poros atau lubang lift hingga akhirnya ditemukan oleh petugas dengan kondisi luka ringan. Lalu bagaimana dengan Yin? Petugas menemukan pria itu jatuh di dasar poros atau lubang lift dalam kondisi pingsan. Ada seutas tali menjerat lehernya, tangan dan kakinya patah. Terdapat luka benturan di kepala serta sekujur tubuhnya penuh luka tikaman. Yin segera dilarikan ke rumah sakit, namun pria itu tidak bisa bertahan. Dirinya dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, polisi yang telah meringkus Chang menemukan beberapa barang bukti antara lain pisau, potongan tali, kaleng minyak tanah di dalam tas milik Chang. Kejadian ganjil dan mengerikan itu menggemparkan Hong Kong pada masanya. Karena kekejamannya, pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada Liu Wenchang. Namun pria itu beruntung, meski saat itu Hong Kong masih memberlakukan hukuman mati, faktanya, eksekusi tidak pernah dilakukan lagi sejak tahun 1966. Setelah mengajukan banding dan kasasi, pada 1987, hukuman mati Chang diubah menjadi penjara 30 tahun. Demikianlah kisah percintaan Yin dan Yani yang berakhir tragis akibat kecemburuan si sadis Chang. Tragedi itu terjadi pada tahun 1984. 17 tahun sebelumnya, Hong Kong juga pernah diguncang kasus mengerikan. Dan kasus itu melibatkan seorang warga Indonesia asal Kediri. Begini ceritanya. Menurut berita media cetak Hong Kong, Lili Kartika Dewi merupakan anak seorang pengusaha besar Indonesia. Dia sudah menikah dengan pria warga Indonesia dan dikaruniai seorang anak bernama Iwan. Tapi pernikahan itu tidak bahagia. Lili berpisah dengan suaminya dan membawa anaknya kembali ke rumah orang tuanya. Lili kemudian menjalin asmara dengan seorang pria bernama Bob Lim alias Lim Chi Sian. Bob lahir di Kediri dan terakhir tinggal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bob yang tahu Lili anak pengusaha kaya membujuk wanita itu mengambil uang keluarganya dalam jumlah besar lalu kabur ke Hong Kong. Lili yang termakan bujuk rayu Bob menurut. Demikianlah di bulan Juli 1967, Lili, Iwan, dan Bob berangkat ke Hong Kong dengan membawa uang milik keluarga Lili dalam jumlah besar. Di Hong Kong awalnya mereka bertiga tinggal di sebuah hotel di daerah Kowloon. Kemudian pindah ke sebuah penginapan di daerah Causeway Bay sebelum akhirnya menyewa sebuah unit di Flat Green View Mansion selama 6 bulan di Happy Valley. Happy Valley merupakan kawasan pemukiman mahal di Hong Kong karena lokasinya yang strategis dengan pemandangan indah perbukitan dan Teluk Causeway atau Causeway Bay. Unit yang mereka tempati cukup luas 300 meter persegi dengan 3 kamar tidur dan berada di lantai 10. Lili, Iwan, dan Bob tampak seperti keluarga normal. Mereka kerap melakukan berbagai aktivitas bersama, jalan-jalan, makan bareng. Si kecil Iwan juga setiap hari pergi sekolah dengan mengenakan seragam. Namun baru sekitar 2 bulan tinggal di Flat Green View Mansion, Bob kembali ke Indonesia. Dan demikianlah waktu terus berjalan. Pada tahun 1968, unit flat di lantai 10 itu dijual pemiliknya. Nah, pemilik yang baru kemudian memanggil tukang untuk melakukan renovasi besar-besaran agar interior flat lebih cantik. Renovasi dimulai pada bulan Mei 1968. Ketika para tukang sedang sibuk membobok semen di bawah meja dapur, tiba-tiba dari balik pecahan semen menyembul tangan manusia. Kontan mereka ketakutan dan berlari keluar flat. Penemuan itu segera dilaporkan kepada mandor dan pemilik flat yang langsung menghubungi polisi. Di TKP, tepatnya di bawah meja dapur,
Polisi dan tim forensik menemukan potongan jasad manusia ditanam di dalam semen, terdiri dari tangan dan kaki. Dari cat kuku disimpulkan jasad itu adalah wanita dewasa. Tapi di mana tubuh dan kepalanya? Polisi memeriksa seluruh flat dengan seksama dan menemukan hal mencurigakan. Ada bagian dinding di dekat kamar tidur yang warnanya berbeda. Polisi kemudian minta tukang untuk membobok dinding itu. Dan sungguh mengerikan. Di dalam dinding ditanam potongan badan dan kepala perempuan dan potongan jasad seorang anak. Seluruh potongan berjumlah 14 dan sebagian telah membusuk. Polisi menanyai pemilik siapa penyewa terakhir flat. Pemilik sebelumnya mengatakan penyewanya adalah pria Indonesia bernama Bob Lim alias Lim Chi Sian yang tinggal di flat bersama seorang wanita Indonesia bernama Lili Kartika Dewi dan anaknya Iwan. Ketika polisi menanyai warga sekitar, mereka mengatakan Bob tampaknya seperti orang kaya, sangat royal jika membeli barang-barang dan makan di restoran. Warga sering melihat Bob, Lili, dan Iwan beraktivitas di sekitar kawasan flat. Mereka selalu berbahasa Indonesia dan Inggris, tidak bisa berbahasa Kanton dan Mandarin. Seorang warga mengatakan Bob pernah bilang dia akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi itu, polisi Hong Kong memperkirakan Bob telah melarikan diri ke Indonesia. Mereka pun segera mengontak Polri. Polri langsung melakukan investigasi dan akhirnya berhasil menangkap Bob di Tanjung Pinang, Riau, lalu membawanya ke Jakarta. Kepolisian Hong Kong minta agar Bob diekstradisi ke Hong Kong sebab dia melakukan kejahatan di wilayah hukum Hong Kong. Namun pihak Indonesia menolak sebab tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Hong Kong. Pemerintah Indonesia menegaskan Bob Lim akan diadili di Indonesia dan minta bantuan kepolisian Hong Kong untuk mengirimkan barang bukti. Kepolisian Hong Kong setuju dan kemudian mengirimkan seluruh barang bukti kepada kepolisian Indonesia. Di persidangan terungkap hubungan asmara Bob dan Lili tidak harmonis. Keduanya kerap bertengkar sebab Bob pencemburu. Pada Jumat sore 8 September 1967, pecah pertengkaran di antara Bob dan Lili. Sebabnya Bob cemburu Lili dan Iwan keluar flat tanpa seizin dirinya. Bob yang mengamuk kemudian menyerang dan membunuh Lili dengan cara memukul wanita itu berkali-kali dengan alat yang terbuat dari besi. Selanjutnya dia juga membunuh si kecil Iwan yang menyaksikan aksinya dengan memukul dan membenturkan kepala bocah itu. Bob menaruh kedua jasad di dapur lalu pergi membeli berbagai pisau ukuran besar dan kecil yang dipakainya memutil kedua korban menjadi 14 potongan. Karena khawatir bau jasad akan tercium penghuni flat lainnya, Bob kemudian membeli semen, pasir, dan kapur yang dipakainya untuk mengubur potongan-potongan jasad di dua lokasi, yakni di bawah meja dapur dan di dinding dekat kamar tidur. Penghuni flat di bawah sempat komplain dan mengatakan ada cairan bau menetes dari dapur Bob. Bob segera mengatasinya sehingga cairan berhenti menetes. Si penghuni di lantai bawah tidak tahu cairan itu adalah cairan mayat. Bob kemudian menutup jendela dengan tirai dan membersihkan TKP. Setelah itu dia meninggalkan Hong Kong kembali ke Indonesia. Dia sempat kembali ke Hong Kong beberapa kali memakai paspor dengan nama berbeda. 8 bulan setelah pembunuhan, aksi Bob akhirnya terbongkar karena pemilik flat melakukan renovasi. Pengadilan Indonesia menjatuhi Bob vonis 20 tahun penjara. Dan demikianlah aksi kejahatan yang dilakukan Bob Lim tercatat sebagai tindak pidana paling sadis yang pertama kali dilakukan oleh WNI di luar negeri, jauh sebelum serial killer Indonesia Harnoko Dewantoro alias Oki pada tahun 90-an di Amerika membunuh 3 orang, termasuk adiknya sendiri. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan.